Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua siswa-siswi UPTD SMP 6 Kintab, khususnya di kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, pada permulaan, untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nah, jadi inilah pembahasan kita di bab pertama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kita harus tahu sebagai orang muslim atau beriman, apa sih iman itu? Nah, kita harus mengetahui pengertian daripada iman. Nah, iman secara bahasa artinya adalah percaya. Nah, sedangkan iman secara istilah berarti mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan sepenuh hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kata-kata iman itu bukan hanya terucap di dalam lisan, tetapi juga benar-benar kita yakin di dalam hati kita bahwasanya kita orang yang beriman. Kita yakin betul dengan apa yang kita imani. Nah, karena di sini konteksnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita harus betul-betul kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Nah, tapi harus kita yakini sepenuhnya dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Nah, itu maksudnya meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian bagaimana membuktikan dengan perbuatan? Nah, jadi sebagai orang beriman itu bukan hanya meyakini, bukan hanya mengucapkan saja, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Nah, bagaimana perbuatan orang yang beriman? Nah, sangat banyak sekali. Nah, contohnya adalah rajin beribadah. Nah, ibadah adalah salah satu bukti atau tanda seseorang itu beriman. Nah, apakah cuma beribadah? Nah, tentu tidak, masih banyak lagi ya. Nah, dengan contoh yang lain, misalnya seperti menghormati orang tua, atau berbakti kepada orang tua, atau berbakti kepada guru, itu juga termasuk dalam kategori pembuktian seseorang itu beriman. Karena apa? Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain apa? Pembuktian iman. Nah, misalnya adalah selalu menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu juga tanda iman. Kenapa sebagai tanda iman? Karena ada hadis mengatakan an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, jadi secara ringkasnya ini tadi, iman secara istilah adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan sepenuh hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, seseorang yang beriman itu adalah orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena kehidupannya akan selalu terarah atau memiliki jalan atau tujuan yang jelas. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ujung-ujungnya akan menemui suatu kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 136. Ayatnya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Nah, jadi ini ya, orang yang dia tidak beriman
adalah orang yang tersesat. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung sebagai orang yang beriman. Nah, kita memiliki tujuan yang jelas. Nah, kemudian keimanan seseorang itu bisa naik, bisa turun. Nah, ya, bisa naik, bisa turun. Nah, kapan tandanya iman seseorang itu naik? Yaitu ketika dia misalnya rajin beribadah. Nah, ada tanda-tandanya seperti angin. Angin itu tidak terlihat secara kasat mata, tetapi bisa dilihat tanda-tandanya. Contohnya, dengan adanya daun-daun yang berguguran atau dengan adanya daun-daun yang bergoyang, itu adalah tanda adanya angin atau hembusan angin. Begitu juga dengan iman. Iman seseorang ini tidak terlihat atau tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, contohnya ketika seseorang itu rajin beribadah misalnya, atau rajin berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, itu adalah tanda iman seseorang itu meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang itu dia senang melakukan suatu keburukan atau dia malas melakukan suatu ibadah, maka berarti tanda-tanda iman seseorang itu dia sedang lemah. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga iman kita supaya tetap meningkat atau tetap tinggi, yaitu dengan cara kita belajar, rajin beribadah. Nah, kita misalnya sekarang masih pelajar misalnya, kita belajar yang ringan-ringan, menjaga sholat 5 waktu, dan juga dan sebagainya. Nah, dalam pelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak terlepas dengan yang namanya Asmaul Husna atau Al-Asmaul Al-Husna. Nah, apa itu Al-Asmaul Al-Husna? Al-Asmaul Al-Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, sedangkan jumlahnya itu ada 99. Nah, jadi jumlah Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu ada 99. Nah, ini mungkin anak-anak sudah tahu ya. Banyak ini di Al-Qur'an biasanya. Di Al-Qur'an itu ada bagian depan, bagian belakang itu ada Asmaul Husna. Nah, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan Asmaul Husna. Karena apa? Orang yang berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna itu akan Allah kabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, jadi ini adalah dalil atau dalil perintah kita ini bermohon atau berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, ini adalah suatu keistimewaan daripada Asmaul Husna, yaitu doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang akan kita bahas kali ini hanya ada 4 Asmaul Husna. Nah, jadi dari 99 jumlah Asmaul Husna yang akan kita bahas kali ini hanya 4 saja. Nah, apa itu 4 itu? Nah, kita yang pertama. Yang pertama yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mengetahui semua apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, apa yang ada di udara, apa yang di langit. Semuanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia bersembunyi dimanapun pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في kitab mubin. Nah, ini kurang huruf nun ya. Kitab mubin. Nah, yang artinya dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitabnya yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Nah, jadi ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Nah, dimanapun letak makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, kemudian kita sebagai pelajar, bagaimana cara kita membuktikan kalau kita yakin atau beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim ini? Caranya yaitu dengan giat dalam menuntut ilmu. Nah, dengan kita belajar ilmu-ilmu pengetahuan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu perilaku atau sikap kita meyakini daripada Asmaul Husna Al-Alim. Nah, tetapi ingat ya, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pintar atau sudah pandai, maka kita tidak boleh merasa paling pandai. Kita tidak boleh merasa paling pintar. Karena orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Kita belajar seperti padi. Nah, kita kalau lihat padi itu ya, kalau semakin berisi, dia semakin menunduk. Nah, padi itu semakin tua atau semakin ada isinya, maka padi itu akan semakin menunduk. Begitu juga kita. Nah, ketika kita belajar, ketika kita semangat dalam belajar, kemudian kita mendapatkan ilmu, dan kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, maka kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh merasa paling pintar, tidak boleh merasa paling pandai. Nah, kemudian, itu tadi ya, Asmaul Husna Al-Alim. Artinya Allah zat yang maha mengetahui. Kemudian kita lanjut ke Asmaul Husna yang kedua yang kita bahas, yaitu Al-Khabir. Nah, apa itu Al-Khabir? Al-Khabir adalah maha waspada. Jadi Allah SWT itu maha waspada. Nah, jadi tidak ada makhluk pun yang lepas daripada kewaspadaan Allah SWT. Semua dipelihara, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada satu makhluk pun yang lepas dari kewaspadaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan binasa. Nah, perilaku apa yang dapat kita tunjukkan sebagai bukti kita meyakini Asmaul Husna Al-Khabir? Yaitu kita selalu waspada dan cermat dalam melakukan sesuatu. Nah, kita sebagai pelajar yang terpelajar, maka kita harus cermat, atau kita tidak boleh ceroboh dalam melakukan segala sesuatu. Nah, kita misalnya dalam belajar, kita harus cermat. Nah, misalnya kita dalam ada pelajaran yang agak sulit kita baca. Kita baca dengan sangat cermat, sehingga tidak ada kesalahan, atau kita mengerjakannya dengan teliti. Misalnya dalam ulangan, kita mengerjakan dengan teliti, supaya tidak ada kesalahan. Jadi kita selalu waspada dan cermat dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan tidak ada penyesalan. Nah, seperti contoh tadi, kita mengerjakan soal ulangan misalnya. Kalau kita tidak cermat atau kita tidak waspada, kita mengerjakan asal-asalan, maka kita akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal dan akhirnya penyesalan. Kenapa tadi tidak dikerjakan dengan hati-hati? Itu adalah salah satu perilaku atau sikap kita meyakini daripada Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, kemudian kita lanjut ke Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu As-Sami'. Nah, apa itu As-Sami'? As-Sami' adalah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semua perkataan atau ucapan makhluk-makhluknya.
baik itu makhluk yang besar ataupun makhluk yang kecil. Bahkan kata-kata yang masih tersirat dalam hati pun Allah SWT itu sudah mendengarnya. Jadi pendengaran Allah SWT itu tidak terbatas ruang dan waktu. Semua makhluknya pasti Allah dengar setiap perkataannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku apa yang dapat kita tunjukkan sebagai kita yakin atau iman kepada Asmaul Husna As-Sami', yaitu dengan kita selalu menjaga lisan dalam berbicara. Itu yang pertama. Nah, kita sebagai seorang pelajar juga, maka kita ucapan kita kan pembicaraan kita harus menunjukkan sebagai orang yang terpelajar dan juga orang yang beriman. Nah, kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang buruk, atau kita jangan sampai melakukan ucapan-ucapan yang di situ menimbulkan fitnah dan sebagainya, atau ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita selalu menjaga lisan kita dalam berbicara. Apakah pembicaraan kita itu pembicaraan yang baik atau yang tidak baik? Maka kita harus selalu menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, peka terhadap informasi. Nah, jadi setiap informasi yang datang kita harus peka. Nah, apalagi sekarang di era digital, sangat cepat sekali informasi itu datang kepada kita. Maka kita harus peka, kita harus pandai dalam mencerna informasi tersebut, dalam mendengarkan informasi tersebut. Apakah informasi tadi betul atau tidak? Apakah informasi tadi hanya hoax atau memang benar betul? Nah, kita jangan sampai terpengaruh. Kita baru mendengar berita yang seperti ini, langsung kita beritakan lagi. Nah, itu berarti kita kurang peka terhadap suatu informasi. Nah, itu adalah perilaku atau sikap kita dalam meyakini Asmaul Husna As-Sami'. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu Al-Basir. Nah, apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah Allah Zat yang Maha melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua makhluk-makhluknya, baik yang dia ada di gunung, dia ada di lembah sekalipun, bahkan yang ada di dalam tanah, Allah SWT itu bisa melihat. Nah, makhluk sekecil apapun Allah SWT itu bisa melihat. Kuman-kuman, apalagi yang paling kecil pun Allah SWT itu bisa melihat. Jadi Allah SWT adalah Al-Basir, yaitu Zat yang Maha melihat semua makhluk-makhluknya. Nah, perilaku apa yang dapat kita buktikan sebagai kita ini meyakini Asmaul Husna Al-Basir, yaitu dengan cara kita ini melihat segala peristiwa ini yang terjadi ini sebagai bahan renungan. Kita melihat peristiwa-peristiwa alam, kita sebagai bahan renungan. Sebagai bahan renungan apa? Bahan renungan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat peristiwa-peristiwa apapun itu sebagai bahan renungan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Asmaul Husna. Nah, semoga demikian tadi ya pelajaran kita hari ini yang sangat singkat penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman. Amin. Nah, nanti ketika kalian setelah mendengarkan sedikit penjelasan ini, kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ya, tanyakan langsung. Ini hanya sedikit penjelasan saja. Semoga Allah berikan kefahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya meskipun masih belajar secara online.